Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Di tengah cuaca hujan tetapi puji Tuhan Bapak Ibu masih bersemangat untuk datang beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hari ini Engkau masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Kami mau ambil bagian di dalamnya Tuhan, mengambil bagian yang terbaik, yaitu datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Kami mohon pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami, dari awal sampai akhir. Engkau sendiri yang menguasai hati kami, pikiran kami, menguasai ibadah kami. Dan Engkau sendiri yang bertahta atas pujian kami. Engkau hadir di tengah kami dan melawat kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Sekalipun cuaca hujan, tetapi ini merupakan hari yang bahagia, karena kita dapat beribadah, dapat bertemu dengan Tuhan, bahkan juga dapat bertemu dengan saudara seiman. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Kita tanpa memandang di antara kita hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita Bapak Ibu bangkit berdiri.
pujian tadi mengatakan bergandengan tangan. Tetapi kita kan saat ini belum boleh bergandengan tangan ya karena COVID. Ya bergandengan tangannya dalam hati. Itu ya, dalam kasih ya, dalam kasih Tuhan kita bergandengan tangan sekalipun tidak bergandengan tangan secara fisik. Ya karena saat ini pandemi tidak boleh bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan.
ku sembah. Haleluya, 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 kau kami sembah. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang layak terima segala pujian. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dialah kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan melawat setiap kami. Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami dengan benih-benih firman Tuhan. Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus tolonglah. Roh Kudus ubahkan kami. Firman-Mu akan menjadi pelita dan terang bagi kami Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Salam, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh ada saat ini oleh karena anugerahnya ya. Minggu-minggu lalu kita belajar tentang kutuk, tentang berkat dan penyalur berkat ya. Saat ini kita juga akan membahas tentang berkat ya. Jadi berkat itu konotasinya atau realitanya, kenyataannya, berkat dari Tuhan itu tidak selalu harta dunia ya. Tidak selalu. Mari kita akan melihat pada pagi hari ini tentang berkat Tuhan. Haleluya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat 8. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Sudah menemukan semuanya? Ya. Kalau enggak bawa Alkitab, ada terpampang di depan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Luar biasa pernyataan Rasul Paulus ya. Segala sesuatu kuanggap rugi. Haleluya. Karena pengenalan akan Kristus. Jadi ketika Paulus itu ketemu, ditangkap oleh Tuhan Yesus dan kenal pribadi Kristus, Paulus merasa semuanya itu gak ada artinya ya. Bahkan dianggap sebagai sampah. Jadi saudaraku, inilah berkat yang luar biasa. Pengenalan akan Kristus, kata Rasul Paulus ya. Pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semuanya apa? Rasul Paulus itu bukan orang miskin ya.
dia punya harta kekayaan, dia juga orang pandai, berpendidikan, ya. Dia murid seorang guru besar, ya. Kalau guru besar itu guru-gurunya dosen, ya. Itu namanya guru besar. Dia murid Gamaliel, seorang guru besar. Jadi pendidikannya, intelektualnya tinggi. Dia kaya, ya. Dia boleh dikatakan orang ningrat, keturunan Israel dari suku Benyamin. Saudaraku, ini Rasul Paulus. Punya apa segalanya yang ada di dalamnya? Melakukan hukum Taurat? Oke. Orang memandang Rasul Paulus sebagai orang saleh, orang terhormat. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Semua aku anggap rugi oleh karena pengenalanku akan dia. Oleh dialah aku telah melepas. Aku telah melepas semuanya dan menganggapnya sebagai sampah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada dokter Cina, ya, ketika dia mengantongi ijazah dokternya, tapi ketika kenal Tuhan, dia kembali ke negerinya dan dia membuang semua ijazahnya. Dr. John Sun, ya, sudah lama sekali. Dan ini yang memotivasi suami saya untuk menyerahkan diri, ya. Dia punya ijazah tapi dia buang di laut dan dia kembali. Keluarganya marah. Apa-apaan, kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu memiliki ijazah, tapi kamu buang begitu saja. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus menjadi suatu harta yang besar, menjadi satu berkat yang besar. Sebab itu saudaraku, ketika saudara atau sejak anak-anak sudah mengenal Kristus, berbahagialah, ya, berbahagialah. Ataupun mungkin pengenalan kita akan Kristus setelah kita dewasa, setelah kita berumah tangga. Tapi itu pun juga merupakan satu harta yang besar. Haleluya. Banyak orang-orang berani meninggalkan keluarganya, berani disiksa, berani disisihkan. Oleh karena apa? Oleh karena pengenalan akan Kristus. Ini berkat. Makanya jangan sampai saudaraku ada yang undur dari Tuhan. Karena punya Kristus itu luar biasa. Punya Kristus itu segala-galanya. Ya, banyak orang hanya lebih mencari apa yang ada di dalam dunia ini. Cari apa di dalam dunia? Ya, cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Itu tentu yang harus kita lakukan, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, biarlah kita juga memiliki satu pengenalan akan Kristus seperti Rasul Paulus. Dan kalau kita benar-benar kenal akan Kristus, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita akan kita hadapi bersama Kristus, dan itu tidak membuat kita mundur. Tidak membuat kita ngersula, tidak membuat kita terpuruk, tapi membuat kita bersemangat. Aku bersama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang menimpa kita. Karena melalui penderitaan itu kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa mengenal, ya, mengenal, oh ternyata Tuhan itu begitu besar. Oh ternyata Tuhan itu berkuasa, ya. Puji Tuhan. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang satu ilustrasi, ya. Seorang ketika dia berjalan, ya, dia melihat jejak telapak kaki yang di belakang dia ada 4, padahal dia jalan sendiri. Dia melihat, loh kok jejak kaki saya di belakang saya kok ada 4, ya biasanya kan 2, ya, karena jejak kakinya. Kemudian ada suara mengatakan, itu jejak kakiku nak.
jejak kaki Tuhan yang menyertai. Wah, dengan sukacita ya, dengan sukacita. Kemudian tiba angin ribut menggoncang dia. Dia lihat loh jejak kakinya kok tinggal 2 ya. Jejak kakinya kok tinggal 2, yang 2 kemana? Dia semakin ketakutan. Wah, kok dalam keadaan angin ribut malah Tuhan meninggalkan saya, ini bagaimana? Ya. Ternyata ada suara lagi berkata, itu jejak kakiku, bukan jejak kakimu. Itu jejak kakiku. Lola, jejak kakiku di mana? Karena kamu tak gendong. Karena aku menggendong kamu, mendekap kamu. Ada angin ribut yang kamu tidak mampu bertahan. Itu jejak kakiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, justru di tengah-tengah angin ribut, kita bisa merasakan gendongan Allah, belayan kasih Allah. Karena dia memang mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan sampai ketika ada angin ribut, ada masalah yang berat datang, malah kita marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tidak. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan kita akan mengenal, oh ternyata Tuhan tetap menyertai. Puji Tuhan ya. Nah saudaraku, kita akan melihat lebih dalam lagi berkat yang disediakan oleh Tuhan melalui penderitaan ya. Ternyata penderitaan itu akan membuat saudara dan saya bisa memahami, mengenal Tuhan. Haleluya. Itu berkat. Rasul Paulus ketika ditangkap Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Ananias, ketika Rasul Paulus begitu pertama kenal Tuhan, matanya buta, kan lihat silau ya, lihat Tuhan sinar terang. Kemudian dia buta 3 hari, dan Ananias diminta oleh Tuhan untuk mendoakan. Ananias bilang, ini bukan Ananias dan Safira ya. Nah, Ananias bilang sama Tuhan, Tuhan, itu orang jahat, itu orang yang suka membunuh orang-orang Kristen, melawan orang-orang Kristen. Bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang, oh tidak, ini alat yang akan aku pakai. Akan banyak penderitaan yang akan tunjukkan kepadanya oleh karena namaku. Wah, luar biasa ya. Tuhan sudah punya rancangan-rancangan untuk menangkap Rasul Paulus. Jadi justru melewati penderitaan itu Paulus kenal. Wow, ternyata Kristus luar biasa. Bahkan ayat dari Filipi pasal 3 itu mengatakan, ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, sampah. Siapa yang mau ngumpulkan sampah? Nggak ada kan? Ada barang kotor, ada barang nggak kepakai, udah buang ya. Karena kita ingin rumah kita bersih, puji Tuhan. Nah, penderitaan membuat kita memahami dan mengenal akan Tuhan, dan inilah berkat ya. Jangan sampai kita menghadapi penderitaan kita marah ya, tapi di tengah penderitaan justru kita akan melihat Engkau luar biasa. Yang pertama kita baca Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Wah, pernyataan Ayub ya. Ayub itu disebutkan orang saleh. Kesalehannya itu bisa dirasakan banyak orang ya. Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan seperti yang sudah kita baca, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang ditakutkan oleh Ayub sebetulnya? Kesengsaraan ya. Dikatakan ayat yang ke-23. Ayat 24, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air.
karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ganti rotiku. Dia punya roti banyak, sering dibagi-bagi kepada anak yatim, kepada janda-janda. Dia suka berbuat baik, disebutkan orang saleh. Dia suka berbuat baik. Karena apa? Satu hal yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Karena anggapan Ayub, kalau aku berbuat baik, maka hidupku baik. Kalau aku bisa memberi, aku akan diberi. Memang ada ayat seperti itu, saudaraku. Berilah, maka kamu akan diberi. Dan dipadatkan, pemberian yang dari Tuhan itu dipadatkan, digoncangkan, akan dicurahkan keribaanmu. Memang ada ayat seperti itu. Tapi dasar kita memberi, itu bukan karena supaya kita dapat limpahan dari Tuhan. Ayub dasarnya seperti itu. Dia berbuat baik karena dia takut menderita. Wes aku tak berbuat baik supaya aku juga mendapatkan yang baik. Memang menabur pasti menuai. Tapi iman yang seperti ini iman yang kecil, iman yang kerdil. Walaupun Tuhan tidak menutup mata. Ketika kita memberi, ketika kita berbuat baik, Tuhan akan menumbuhkan buahnya. Itu pasti. Tapi dasar perbuatan baik kita bukan supaya kita mendapatkan yang baik. Tidak. Tapi dasar perbuatan baik kita karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihi Allah. Jadi apa berkat yang diterima melalui penderitaan yang dialami oleh Ayub? Adalah penderitaan. Ketika dia berbuat baik, justru dia mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu dibalik semua itu membuat Ayub mengerti. Oh, kalau begitu saya harus mengenal Allah dengan lebih baik. Melalui penderitaan itu Ayub melihat perbuatan Allah, ya. Puji nama Tuhan. Bahkan di Ayub pasal terakhir ayat yang kelima itu mengatakan, dulu aku hanya mendengar dari kata orang, tetapi sekarang aku melihat. Coba kita baca saja ya. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Silakan Mbak Rachel. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Ini berkat. Yang tadinya motivasi Ayub itu nilainya rendah di mata Tuhan. Makanya Tuhan izinkan penderitaan itu menimpa Ayub, dan penderitaan yang dialami Ayub itu dahsyat, ya. Sampai-sampai sahabat-sahabatnya menganggap kalau kamu enggak dosa enggak mungkin kamu mengalami penderitaan. Sahabat-sahabatnya juga punya pikiran. Orang baik akan menerima kebaikan. Orang jahat akan menerima penderitaan. Jadi sahabat-sahabat Ayub merasa, oh kamu pasti dosa ini, ya. Tapi di balik semua itu Tuhan punya rencana. Sampai Ayub bisa melihat, dulu aku hanya mendengar tentang engkau hanya dari kata orang, ya. Hanya dari kata orang. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan menyertai. Hanya kata orang, tapi gak punya pengalaman. Tapi setelah menderita, Ayub berkata, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi di tengah-tengah penderitaan itu Ayub bisa melihat, mengenal Allah lebih dalam. Haleluya. Ini satu berkat. Jadi penderitaan belum tentu itu hukuman. Ada juga yang hukuman, ya. Asal saudara dan saya hidup dalam kebenaran, maka jangan takut penderitaan menimpa. Boleh jadi penderitaan itu ada,
Tapi dari penderitaan itu kita bisa merasakan pertolongan Allah, keajaiban Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kalau perjalanan kita mulus-mulus saja, seringkali orang bisa lalai, ya, bisa lupa dengan Tuhan. Ketika perjalanan perahu murid-murid itu sepoi-sepoi, wow, mereka senang, ya. Tapi begitu ada angin ribut, mereka kalang kabut. Gimana Tuhan? Bagaimana ini, ya? Tapi saat seperti itu pun tanpa diminta, Tuhan segera datang. Di tengah-tengah badai pun Tuhan ada. Tuhan menampakkan diri. Jadi saudaraku, saat kita hidup dalam kebenaran, ada badai, jangan kita ngersuloh. Jangan kita marah sama Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Aku kan sudah setia Tuhan, aku kan sudah hidup benar Tuhan, kenapa ini datang menimpa? Justru di balik itu kita akan melihat, mengenal Allah lebih dalam. Dan ini harta yang besar. Yang kedua, Yosua pasal 24 ayat yang ke-7. Yosua pasal 24 ayat yang ke-7. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ya. Ini satu pembaruan perjanjian, ya. Ketika orang-orang Israel mulai mbalelau, diingatkan lagi, ya. Diceritakan lagi ayat 7 itu, diingatkan, ya. Lihat ketika mereka mengalami ketegangan, ya, di tanah Mesir, dikejar oleh tentara Mesir, ya, mereka kepepet di depannya laut, mereka teriak-teriak. Ini diingatkan lagi. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka. Ketika mereka tegang, ketika mereka aduh, kita mesti mati ini ya. Secara akal manusia, orang Israel sudah habis akal. Mereka sudah merasa udah kita mati. Ternyata tentara Mesir yang mengejar orang Israel, kemudian didatangkannya gelap. Jadi antara tentara orang Mesir dan orang Israel ada gelap. Orang Israel keretanya dibuat terseok-seok, rodanya meleak-meleok, enggak bisa berjalan dengan lancar. Orang Mesir menjadi gelap, tapi di orang Israel ada terang. Nah, ini diingatkan lagi, ya. Seringkali Tuhan mengizinkan ketegangan demi ketegangan dalam hidup saudara dan saya. Ini bagaimana lagi? Bagaimana usaha sudah terpuruk, jualan sudah mulai merugi, penyakit datang lagi, saudaraku, bertumpuk-tumpuk, tegang. Kadang semua itu diizinkan oleh Tuhan. Mungkin kita perlu koreksi diri, apa Tuhan yang menjadi kekeliruan dan kesalahan kita. Tapi ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran, maka ketegangan demi ketegangan itu untuk kita bisa melihat perbuatan Allah. Allah mendatangkan pemisahan antara orang Israel dan Mesir, sehingga orang Israel bisa berjalan di dalam terang. Dan bahkan laut pun terbelah. Oh, enggak ada cerita nih saudaraku. Enggak ada ceritanya. Laut bisa terbelah kecuali Musa dan kecuali Yosua. Sungai Yordan terbelah oleh Yosua. Saudaraku, ini loh siapa yang bisa melakukan. Jadi ketegangan demi ketegangan yang terjadi dalam hidup saudara justru untuk mengenali, kita bisa mengenali kuasa Allah. Memahami kebesaran Tuhan. Dan ketika laut itu terbelah,
mereka berjalan. Setelah berjalan orang Mesir diizinkan mengejar orang Israel. Ketika ada di dalam laut itu, maka ditutup dengan Tuhan, oleh Tuhan. Air laut itu, lu apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Dia Allah luar biasa. Jadi melalui penderitaan, melalui ketegangan demi ketegangan, kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Haleluya, bukan hanya dari kata orang, tapi kita punya pengalaman pribadi melalui penderitaan itu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kenali dia lebih dalam, karena itu adalah berkat yang luar biasa. Yang ketiga, Ayub pasal 7 ayat 17. Ayub pasal 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Ya, ini pernyataan, apakah manusia? Ketika Ayub menderita itu dia merasa, siapa sih aku ini? Bahkan dia berkata, aku lahir telanjang, aku akan kembali telanjang juga. Ya, aku lahir gak bawa apa-apa. Kalau aku saat ini punya kambing domba, anak-anak, rumah, dan lain sebagainya, itu bukan karena saya. Aku lahir telanjang dan aku akan kembali telanjang. Itu jawabannya kepada istrinya. Ketika istrinya mengatakan, udahlah, gak usah berdoa, gak usah menyembah Tuhan, toh kamu menderita. Apakah memang ketika kita berbakti, ketika kita beribadah kepada Tuhan, hanya ingin mencari kenikmatan, kenyamanan di dunia ini? Itu tanggung jawab Allah untuk memberikan kepada kita. Jadi saudaraku, ketika kita ibadah, tujuan kita untuk mendengar, mengenal Allah lebih dalam. Haleluya. Adapun setelah kita sudah setia kepada Tuhan, sudah taat kepada Tuhan, namun masih ada penderitaan, tentu ada rencana Allah. Haleluya. Bahkan penderitaan itu membuat Ayub menyadari, siapa sih saya itu? Apakah manusia itu? Sehingga engkau memperhatikannya. Haleluya. Siapa manusia itu? Jadi saudaraku, penderitaan akan membawa saudara dan saya lebih merendahkan diri. Yang tadinya merasa, oh aku punya ini, aku punya itu, aku bisa ini, aku bisa itu, sampai lupa. Dari mana berkat yang dia terima? Dari mana kemampuan yang dia bisa? Lupa. Tapi begitu menderita, Ayub menyadari, siapakah manusia itu? Haleluya. Sehingga engkau memperhatikan, engkau anggap agung dan kau perhatikan. Haleluya. Saudaraku, ketika kita diperhatikan seseorang, senang tidak? Tentu senang. Apalagi kalau Allah yang memperhatikan kita, jauh lebih membanggakan, ya. Biar orang memandang kita sebelah mata, tetapi kita dipandang berharga di mata Allah. Jadi penderitaan itu akan menyadarkan kita, membuat kita semakin rendah hati. Haleluya. Membuat kita merasa aku ini tidak ada apa-apanya. Ya, kalau aku bisa ini, bisa itu, jangan dibanggakan, saudaraku. Kalau aku bisa ini, bisa itu, karena Tuhan yang memberi aku kepercayaan, kemampuan untuk bisa melakukan segala sesuatu. Haleluya. Mazmur 8 ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Terus? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Iya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Daud merasa, kalau aku melihat langit besar. Pernahkah saudara merenung? Ya,
Mungkin ketika malam saudara bisa di halaman melihat, atau ketika saudara ada di padang, atau ketika saudara ada dalam suasana rekreasi. Ya, mungkin itu di pantai, mungkin itu di gunung-gunung. Pernahkah kita merenungkan, wow, ini Tuhan yang membuat laut begitu luas. Laut penuh dengan kekayaan. Ada gunung-gunung yang tinggi, hutan-hutan yang lebat. Itu buatan tangan Allahku. Haleluya. Itu buatan tangan Allahku. Dan ayat 5 mengatakan, apakah manusia ini? Gak ada apa-apanya. Haleluya. Apakah manusia ini gak ada apa-apanya? Tapi engkau memperhatikan. Engkau mengindahkan. Haleluya. Saudara dan saya hanya butiran debu. Butiran debu itu ada di bawah, diinjak-injak orang. Gak ada artinya, tapi diangkat oleh Tuhan. Dan dihargai. Haleluya. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Kita bangga karena Allah memperhatikan kita. Bukan karena kita baik. Haleluya. Tapi Allah mengasihi dan menghargai manusia ciptaannya. Sebab itu saudaraku, segala kepemilikan yang kita miliki, mungkin banyak sekali yang kita miliki, itu bukan menjadi kebanggaan kita. Haleluya. Biarlah Allah sendiri menjadi kebanggaan saudara, menjadi kebanggaan saya. Tidak masalah di dalam dunia kita hidup pas-pasan. Tidak masalah di dalam dunia mungkin kita tidak dipandang orang. Tidak masalah. Yang penting saudara dan saya hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Allah. Karena Allah menjadi kebanggaan kita. Ada 2 orang sahabat yang kondisi ekonominya sangat berbeda. Yang satu kaya raya, punya hotel yang banyak, bapaknya kaya, ya, dan dia tentu ikut merasakan kekayaan bapaknya. Nah, dia undang sahabatnya yang miskin ini, ayo tidur di hotel bapakku yang mewah. Dia nikmati itu semua, ya. Nih, kamu mau makan apa saja, tak kasih. Apa saja yang bapakku punya, aku bisa nikmati, dipamerkan kepada anaknya. Kemudian sahabatnya yang kurang beruntung dalam dunia ini, yang dalam keadaan miskin, dia mengajak sahabatnya yang kaya itu ke pantai. Dia lihat, coba kamu pandang itu, laut yang luas, ada banyak ikan di dalamnya. Lihat itu gunung-gunung yang tinggi, ada tambang-tambang emas di sana. Milik siapa itu? Itu milik bapakku. Ayo, kaya mana? Punya hotel, 2-3 hotel berbintang. Sama punya laut luas, punya gunung yang tinggi, ada banyak tambang di sana. Itu punya bapakku katanya, ya. Saudaraku, kekayaan dalam dunia bagi sahabat yang kaya ini bisa dipamerkan, bisa membanggakan dia. Tapi orang yang sederhana, sahabat yang sederhana ini, dia bisa bangga dengan bapaknya. Sekalipun di dunia dia tidak pegang apa-apa. Tapi dia punya brankas di sorga. Begitu dia butuhkan, dia bapak itu mengucurkannya. Haleluya. Ada YouTube, nanti satu saat saya share di grup ya. Ada YouTube yang judulnya itu A.Y. Berto, ya, anak Yesus bertatu. Nah, karena ini dari anak-anak muda yang bejut, nakal, ya, bertato tapi ditangkap Tuhan. Lah setelah bertobat, apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia cari orang-orang gila, anak-anak gelandangan, ya, dia apakan? Dibersihkan. Tangannya yang kotor dibersihkan, orang-orang edan itu digunduli, dibersihkan, dikasih baju baru. Dari mana dia dapat uang? Ngamen.
Dia sendiri ngamen. Haleluya. Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube-nya ya. Jadi itu satu kesaksian. Pelayanan semacam ini banyak dihindari. Tidak banyak diminati ya. Tapi ini justru yang menyentuh. Siapa sih yang mau peduli dengan orang-orang gila? Ya, siapa sih yang mau peduli dengan mereka? Wah, dikasih pertanyaan, di konseling. Ya, saudaraku, dia lakukan itu. Dan ini sebuah pelayanan yang luar biasa. Sekalipun hidupnya sendiri, dia tidak punya apa-apa. Tapi dia punya sumber berkat. Dia bisa menyalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dia kontrak rumah. Dia juga tidak punya penghasilan apa-apa sampai tangganya tanya, apa sih penghasilanmu? Kok kamu bisa kontrak rumah? Kok kamu bisa berbuat kepada orang, beli nasi bungkus dibagi-bagikan? Ya, pekerjaan saya ngamen katanya. Ya. Pekerjaan saya ngamen, lah saya ini sing pegawai kok seret gini ya, tetangganya mengomentari. Nah saudaraku, pelayanan-pelayanan semacam ini orang yang mungkin dipandang orang sebelah mata, anaknya juga enggak begitu tampilannya enggak begitu baik ya, banyak tatonya ya, tapi hatinya bertobat dan pelayanannya, dan ini orang-orang mulia. Haleluya. Dia tidak mengumpulkan harta banyak dulu baru berbuat untuk orang, enggak. Haleluya. Dia bisa berbuat hanya dari hasil ngamen. Dia komitmen ngamen pagi sampai sore, itu nanti kita kumpulkan hanya untuk orang-orang jalanan. Kalau ngamen malam itu untuk bagian kita makan. Nah saudaraku, orang-orang mulia seperti ini dipandang sebelah mata, enggak masalah. Orang tidak menghargai kita, tapi ketika kita hidup benar, kita akan merasakan mujizat Allah mengalir dan bisa dipakai oleh Allah. Puji Tuhan. Ya, yang keempat, saudaraku, penderitaan itu bisa membuat kita melihat pekerjaan Allah yang dahsyat. Yohanes 9 ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Siapa yang gak ngersuloh saudaraku? Anak terlahir buta. Sejak lahir buta. Jadi bawaan lahir buta. Sampai murid-murid Tuhan, siapa yang salah ini Tuhan? Orang tuanya kah? Anak dalam kandungan itu kah? Kan anak ini gak ngerti apa-apa. Lahir kok buta. Ini yang salah siapa? Tapi Tuhan bilang gak ada yang salah. Bukan orang tuanya, bukan siapa-siapa. Tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui anak yang lahir buta. Dan akhirnya apa? Tuhan jamah dan sembuhkan. Sampai orang-orang mengolok-olok. Benarkah kamu yang disembuhkan oleh Yesus? Ya. Orang tuanya ditanya sama orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Orang tuanya gemeter. Waduh, nanti saya kalau dapat sanksi dikucilkan. Saya enggak tahu ya, orang tuanya bilang. Maaf, saya enggak tahu, tanya saja kepada dia, kata orang tuanya. Dan ketika anak itu yang mengalami kesembuhan ilahi, dia ditanya dan dia bilang, aku enggak tahu siapa dia, tapi yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang melihat. Walaupun aku enggak ngerti siapa yang menyembuhkan itu, tapi yang saya tahu, dulu saya buta, sekarang melihat. Artinya apa? Walaupun saya enggak tahu siapa Yesus itu, tapi saya sudah merasakan perbuatannya yang ajaib. Saya tidak kenal siapa Yesus itu, tapi saya sudah merasakan. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi, dia berani menyaksikan. Ini perbuatan Yesus. Dan satu saat dia ketemu Tuhan pribadi. Dan dia ikut Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, jangan berbuat dosa lagi.
Haleluya. Saudaraku, seringkali mungkin lahir buta, kita bingung. Tuhan izinkan anakku cacat, Tuhan izinkan keadaan seperti ini. Bukan karena salah kita. Tuhan izinkan pandemi ini. Mungkin bukan karena salah kita. Tapi semua itu untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Saudara dan saya masih terpelihara sampai hari ini, bersyukurlah. Walaupun ada saudara-saudara seiman kita yang kena, bahkan sampai meninggal, itu pun ada rencana Allah. Dan ada yang kena kemudian disembuhkan, itu pun perbuatan Allah. Haleluya. Jadi jangan sampai kita merasa, oh kamu enggak soleh sih, kamu enggak suci sih, kamu kena COVID, kamu meninggal. Bukan, karena di balik semua itu, Tuhan punya rencana kepada setiap pribadi. Seperti anak buta yang lahir buta. Dia melihat, merasakan perbuatan Allah. Haleluya. Melalui penderitaan mungkin banyak bertanya, kenapa sih kok aku lahir buta? Kenapa sih Tuhan gak adil? Saya kok lahir buta, yang lain bisa melihat kok saya buta. Untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Ada seorang yang namanya Nicky Cruz. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi melalui kakinya punya tapi sedikit, ya. Tapi ketika anak itu marah sama Tuhan, kenapa seperti ini? Ibunya, ibu yang rohani. Dia tetap menguatkan. Tuhan mengasihimu nak. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Ternyata dari kecacatannya dia bisa menginjil, dia bisa bersaksi, bahkan pernah dipanggil ke Indonesia. Saudaraku, lahir cacat, siapa sih mau? Siapa yang salah? Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan aku salah apa? Kok saya mengalami penderitaan semacam ini? Ingat, penderitaan itu akan membuat kita melihat karya Allah. Ada anak-anak cacat yang bisa menghasilkan mungkin sapu, mungkin sulak, ya. Saudaraku, hasil dari anak-anak cacat. Untuk melihat, oh anak cacat saja bisa bekerja, menghasilkan sesuatu. Kenapa yang normal enggak? Saudaraku, mari kita mau bersyukur dalam segala keadaan. Dan satu hal, jangan malas, ya. Kalau kita punya kesempatan, punya anggota tubuh yang lengkap, jangan malas, gunakan itu. Jangan mau kalah dengan yang cacat. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup dalam kebenaran dan jangan takut menghadapi penderitaan. Karena penderitaan ketika kita hidup benar, penderitaan itu menimpa kita. Karena penderitaan itu akan membuat saudara dan saya mengenal Allah yang jauh lebih mulia dari harta kekayaan yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita pujikan satu pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, haleluya, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku,
segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Amin, amin Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Ini saatnya kita menghadapkan hati kita di hadapan Tuhan. Setelah kita mendengar firman Allah, mari kita membuat janji di hadapan Allah. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, asal semuanya itu membuat kami bisa mengenal Engkau lebih dalam, karena ini berkat yang terbesar. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu berbicara pribadi dengan Tuhan. Apa yang sedang saudara hadapi, keluh kesah mungkin, penderitaan mungkin, katakan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang peduli dengan kami, manusia yang tidak ada artinya. Engkau Allah yang menggendong kami saat kami dalam ketidakberdayaan. Engkau Allah yang menunjukkan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali kecewa. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami ketegangan demi ketegangan. Haleluya, Allah tidak meninggalkan kita. Haleluya, Dia akan memberi jalan keluar tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah pandemi yang tidak menentu. Haleluya, agar kita bisa melihat penyertaan Allah. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau permata yang indah, takkan pernah
aku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, sungguh Engkau mulia, Engkau mulia. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya. Kami haus Tuhan. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Pak Yatman maju ke depan untuk berdoa. Yesus domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Kami bersyukur hanya kepada Engkau ya Bapa. Jikalau sampai saat ini oleh kasih-Mu Tuhan, Kau masih beri kesempatan untuk kami boleh hidup di dunia ini. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di hari yang baru ini Tuhan Yesus, Kau penuhi hati setiap kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarilah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terlebih lagi Tuhan, di dalam penderitaan gelombang hidup kami ini Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur. Dan celikan mata setiap kami Tuhan Yesus, untuk menyaksikan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, ampuni setiap kami dari segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam kehidupannya, dalam kekeluargaannya, terlebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya. Kau pakai hamba-Mu lebih jauh lagi, lebih heran lagi, agar supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan untuk percaya menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah doa permohonan kami pada pagi hari ini, yang kami panjatkan kepada Allah Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ibadah sampai di sini. Bapak Ibu, perlu saya umumkan, beberapa hari yang lalu terjadi longsor, banjir, ya. Ada 2 GBT di Sidareja dan di Balai Panjang, itu kena banjir. Dan kami dari Kas Gereja Banyumas, saya keluarkan masing-masing 250 untuk gereja. Dari Gereja Sidareja, dari persembahan-persembahan yang ada termasuk dari saudara dan saya itu digunakan untuk buka dapur umum, ya. Jadi saudara dan saya sudah menjadi berkat melalui persembahan-persembahan saudara, semuanya sudah bisa disalurkan untuk hal-hal yang sangat penting, ya. Jadi saudaraku, mari kita menyalurkan berkat, kita menjadi penyalur berkat, ya. Ketika Tuhan memberkati kita, kita menjadi penyalur berkat, maka Tuhan akan terus memberkati kita. Jangan menjadi penyalur berkat nunggu banyak dulu, tidak, ya. Apa yang Tuhan gerakkan, maka mari kita lakukan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami rindu mengembalikan apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau kembalikan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan, kuduskan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami, Tuhan, kami berikan dengan sukacita, dengan hati yang penuh kasih akan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Saya akan membacakan jadwal ibadah dan jadwal penata layanan. Untuk jadwal ibadah dalam 1 pekan ini, setiap pagi ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Hari Selasa ada doa puasa jam 9, dan sorenya ada doa keluarga melalui Zoom. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum ambil bagian di dalam doa keluarga, ya silakan ambil bagian. Wong di rumah kok, kita tidak kemana-mana, hanya di rumah memakai HP. Ya monggo ya ambil bagian yang terbaik, yaitu bersama-sama berdoa melalui doa keluarga Zoom jam 6 sore. Sabtu ada penyembahan 5:30 dilanjutkan dengan latihan. Hari Minggu kembali kita bertemu di dalam ibadah raya jam 6 pagi
ibadah anak setengah 8, dan ibadah kaum muda sorenya jam 5. Untuk jadwal penata layanan Minggu 6 Desember 2020, WL Saudari Ana, Singer Ibu Rosi dan Saudari Nanda, LCD Saudari Anggi dan Saudari Rahel, Kolekte Saudari Rahma, pembaca ayat Saudari Nanda. Untuk pendoa syafaat Saudari Ana dan Bu Rakiwan. Petugas parkir Bapak Anto dan perjamuan kudus minggu depan dilayani Bapak Yatman dan Bapak Rakiwan. Ya, untuk doa syafaat kita akan bersama-sama mendoakannya di rumah setiap hari. Monggo Bapak Ibu punya jam doa, silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca di warta jemaat untuk pokok-pokok doanya. Selamat ulang tahun Mas Daniel. Ya, nanti potong tumpeng tanggal 30 November. Selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, semakin diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kita akan bersama-sama menerima doa berkat. Kita bangkit berdiri. Jangan lupa Bapak Ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu saat ini. Kami berdoa untuk Saudara Daniel yang berulang tahun besok. Tuhan, Engkau telah menambahi umur, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat-Mu. Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, biarlah Engkau tambah-tambahkan dan semakin Engkau memakai Saudara Daniel menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkannya. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami semua menjadi terang-Mu. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami pohonkan doa berkat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.